Halo pelanggan Bude Yanti, kembali lagi bersama Bapak Yanto sang atlet lari kayang. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan tim Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar telah meningkat. Xiaoyan pada akhirnya memerintahkan semua orang untuk lanjut memurnikan sumber origin Qi. Lalu dengan upaya terus-menerus dari semua orang pada saat ini banyak pil origin abadi yang telah disempurnakan. Kecepatan pemurnian dari pil origin abadi ini benar-benar meningkat sangat cepat, dan pada akhirnya 10 tahun tanpa terasa berlalu dalam sekejap mata. Xiaoyan menghela nafas lega dan pada saat ini menyadari bahwa mereka sudah memiliki sekitar 1 miliar pil origin abadi. Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat senang karena pil obat origin abadi ini tidak hanya digunakan untuk melewati lubang cacing raksasa. Sekarang di tim Fearless selain dari Xiaoyan yang membutuhkan pil origin abadi untuk pelatihan Long Yi dan Long Xietian yang juga telah menerobos ke tingkat Dosian, dengan begitu mereka juga membutuhkan pil origin abadi untuk mendukung pelatihan mereka. Xiaoyan pada akhirnya memerintahkan semua orang untuk berhenti memurnikan pil origin abadi. Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Pada akhirnya semua orang mengangguk dan mulai berdiri. Kelompok Xiaoyan segera meninggalkan istana barat dan semua orang kembali ke jalan utama. Thunder Fox yang telah berubah menjadi rubah kecil yang lucu pada saat ini masih mengikuti semua orang. Pada akhirnya setelah sampai di ujung jalan, lalu pada saat ini Xiaoyan segera bertanya kepada Thunder Fox. Xiaoyan bertanya apakah Thunder Fox pada saat ini sudah membuat keputusan. Apakah Thunder Fox pada saat ini akan tetap tinggal di sini atau ikut pergi bersama dengan Xiaoyan? Mendengar hal tersebut pada saat ini Thunder Fox segera berkata bahwa jika dirinya pergi segel dari Aula Roh Guntur juga akan rusak. Jika dirinya tidak menjaganya maka pada akhirnya ini akan direduksi menjadi peninggalan. Jika seseorang mengetahuinya maka tempat ini akan dijarah dan inilah yang Tuan Dewa Guntur tidak inginkan. Dirinya juga pada saat ini ingin melindungi tempat tersebut karena ini adalah peninggalan dari Dewa Guntur. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan menghormati pilihan dari Thunder Fox. Tetapi Xiaoyan memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Thunder Fox bahwa Dewa Guntur pasti akhirnya akan berinkarnasi. Xiaoyan berpikir bahwa orang-orang seperti Dewa Guntur tidak akan menjadi orang biasa bahkan setelah reinkarnasi. Selain itu mereka juga benar-benar tidak tahu di manakah Dewa Guntur akan bereinkarnasi. Jika Thunder Fox ikut berjalan dengan Xiaoyan maka ada kemungkinan untuk bertemu dengan Dewa Guntur di 3000 alam. Mendengar kata-kata Xiaoyan ini tubuh dari Thunder Fox pun sedikit bergetar. Dirinya mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang bersinar. Dirinya menyadari bahwa apa yang disebutkan oleh Xiaoyan ini memang masuk akal. Pada akhirnya pemikiran dari Thunder Fox pun segera terbuka dan dirinya pada saat ini segera berterima kasih kepada Xiaoyan. Dirinya lanjut berkata bahwa dirinya yang bernama Thunder Fox melakukan yang terbaik untuk melindungi Dewa Guntur yang baru. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan segera berkata bahwa Thunder Fox tidak perlu memanggil Xiaoyan dengan sebutan Tuan Dewa Guntur. Panggil saja dirinya dengan sebutan Xiaoyan karena itu adalah sesuatu yang enak didengar oleh Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Thunder Fox pun mengangguk sementara Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah Void di luar. Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan Void untuk melindungi tempat tersebut. Void pada saat ini mengeluarkan geraman seolah-olah mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas lega karena pada akhirnya tempat ini telah memiliki seorang pelindung. Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera menginstruksikan kepada semua orang untuk segera bergegas. Namun pada saat yang bersamaan semua orang pada saat ini benar-benar tercengang terlihat area di sekitar mereka. Pada akhirnya mereka pun segera bertanya, mengapa posisi mereka pada saat ini berbeda dengan saat mereka masuk. Semua orang tidak mengetahui bahwa ketika mereka berlatih ada pertempuran dan semua orang hanya mengira Xiaoyan sedang berlatih. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera menceritakan kisahnya kepada semua orang. Namun untuk alasan mengenai pagoda Xiaoyan pada tidak memberitahukan kepada semua orang.
Meskipun semua orang di tim Fearless tahu bahwa Xiao Yan memiliki menara misterius, namun dengan Xiao Yan yang jarang menggunakannya, perlahan-lahan mereka juga melupakan permasalahan tersebut. Semua orang pada saat ini hanya sedikit tercengang sejenak dan bertanya, apakah ada 4 orang dewa? Dalam benak semua orang, dewa adalah kekuatan yang benar-benar sangat kuat. Mereka hanya pernah mendengarnya tetapi belum pernah melihat keberadaannya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum melihat semua orang yang benar-benar merasa takjub kepada Xiao Yan. Ekspresi dari Hua Buyu dan Guandong juga pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan. Hua Buyu tidak bisa jika memuji Xiao Yan dan berkata merupakan kehormatan besar untuk bertemu dengan seorang teman seperti saudara Xiao Yan. Tampaknya masa depan dari saudara Xiao Yan ini benar-benar tidak akan terbatas. Mendengar hal tersebut, Guandong juga pada saat ini menganggukkan kepalanya. Guandong lanjut berkata bahwa pada saat ini dengan kekuatan dari saudara Xiao Yan, dirinya benar-benar akan dapat bersaing dalam kontes 10.000 alam. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya Xiao Yan perlahan-lahan membuka peta. Hua Buyu Guandong juga pada saat ini menghampiri Xiao Yan. Hua Buyu cukup akrab dengan lautan ketiadaan di timur laut dan segera berkata untungnya jarak mereka tidak terlalu jauh dari bintang merah. Jika mereka pergi dengan kecepatan tercepat mereka akan bisa sampai di sana dalam waktu setengah tahun. Xiao Yan pun mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Hua Buyu dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Xiao Yan segera mengeluarkan cukup banyak pil origin abadi dari cincin penyimpanannya. Xiao Yan menggunakan kecepatan tercepat dari Bahtera Fearless dan pada saat ini semua orang berangkat. Sementara itu di bintang merah pada saat ini banyak kepulan asap yang melonjak di langit. Waktu siang hari di bintang warna merah pada saat ini benar-benar terasa sangat mencekam dengan banyaknya kepulan asap. Sejauh yang bisa dilihat semua orang pada saat ini nyala api juga membumbung ke langit menerangi kota di bawah. Sementara itu istana Hua Buyu juga pada saat ini terbakar dengan api yang berkobar. Beberapa bahtera pada saat ini digantung di atas istana. Jika diperhatikan lebih dekat, bahtera-bahtera ini adalah milik dari keluarga Jin. Seseorang dari keluarga Jin yang bernama Jin Wuye pada saat ini segera menanyakan keberadaan dari Hua Buyu kepada semua orang. Di luar aula utama, Ding Yue, Zhen Ni, Jing Wuchen dan Qian Ning pada saat ini tampak dalam keadaan yang benar-benar tertekan. Selain itu Jauh yang merupakan Douxian bintang 4 juga pada saat ini diikat oleh tali dewa. Beberapa segel membuatnya tidak dapat bergerak untuk saat ini dan dirinya benar-benar hanya bisa terdiam. Pada akhirnya saat ini segera berteriak kepada sosok yang bernama Jin Wuye. Ding Yue berkata bahwa keberadaan dari keluarga mereka bukanlah urusan dari bintang merah. Selain itu jika Jin Wuye berani membunuh Ding Yue pada hari ini ayahnya pasti tidak akan membiarkan keluarga Jin pergi dari kota 1000 bintang. Menanggapi hal tersebut Jin Wuye pun meraung dengan marah ke arah Ding Yue. Dirinya berkata Ding Yue jangan berpikir Jin Wuye tidak mengetahui bahwa kunci lain dari Istana Roh Guntur diberikan kepada keluarga Bai oleh dirinya. Setelah keluarga Bai kembali mereka mengatakan bahwa saudara laki-laki Jin Zhen ditangkap oleh penguasa dari bintang merah. Oleh karena itu pada saat ini jika Hua Buyu tidak muncul maka dirinya benar-benar akan membakar bintang merah ini. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini para penjaga berbaju besi emas berdiri di belakang Jin Wuye. Pada akhirnya Jin Wuye segera memerintahkan mereka untuk membakar semua tempat yang ada untuk dirinya. Penjaga berbaju lapis baja emas pada akhirnya pada saat ini segera cepat terbang keluar. Mereka mengeluarkan obor dan segera setelah itu seluruh kota dikelilingi oleh api. Melihat apa yang dilakukan oleh Jin Wuye pada saat ini dengan marah Ding Yue segera berkata bahwa Jin Wuye benar-benar melakukan kejahatan yang sangat keji. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue pada saat ini Jin Wuye benar-benar sangat marah. Jin Wuye pun pada akhirnya segera melesatkan tamparan ke arah Ding Wuye tetapi pada saat ini Jing Wuchen segera menghadapinya. Jing Wuchen yang hanya seorang Doudi pada saat ini tentu saja tidak akan bisa menahan pukulan dari Jin Wuye. Jin Wuye adalah Douxian bintang 3 dan bahkan Ding Yue sama sekali tidak akan bisa berurusan dengannya.
Pada akhirnya benturan segera terjadi dengan Jing Wuchen yang benar-benar menerima pukulan tersebut. Tubuhnya segera berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Wajahnya berdarah dengan mata yang tertutup dan dirinya benar-benar telah jatuh pingsan. Ding Yue pada saat ini tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu ketika menatap ke arah Jing Wuchen. Ding Yue pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa ada orang asing yang akan memblokir pukulan ini untuk dirinya. Pada akhirnya Ding Yue segera mengeluarkan kekuatannya untuk berhadapan dengan Jin Wuye. Tetapi bagaimanapun Ding Yue berusaha, pada akhirnya dirinya benar-benar terpental oleh pukulan dari Jin Wuye. Tubuh Ding Yue pun terpental mundur dan pada saat ini dirinya segera menstabilkan sosoknya. Dengan sangat marah Ding Yue berkata, jika kakak Hua Buyu datang pada saat itulah riwayat dari Jin Wuye dan keluarga Jin benar-benar akan dihancurkan. Mendengar hal tersebut Jin Wuye pada saat ini segera tertawa dan berkata, bukankah itu yang pada saat ini dirinya inginkan? Justru kedatangan dari Jin Wuye pada saat ini adalah untuk bertemu dengan Hua Buyu. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini di atas kota yang terbakar terdengar suara angin kencang. Pada saat ini Bahtera yang mendominasi tiba-tiba muncul dan itu adalah Bahtera Fearless. Api yang melonjak di kota pada saat ini segera mulai melonjak ke arah langit dan memadat menjadi bola api di udara. Segera setelah itu di bawah bola api sesosok menyeret bola api dengan satu tangannya. Sosok ini adalah Xiao Yan yang berjalan perlahan diikuti dengan semua orang. Mata semua orang pada saat ini segera terkunci pada Jin Wuye yang berada di aula utama milik Hua Buyu. Ding Yue pada akhirnya tersenyum setelah melihat keberadaan dari Hua Buyu dan berkata bahwa Jin Wuye pada saat ini benar-benar akan mati. Melihat sosok Hua Buyu yang pada saat ini tiba-tiba kembali senyum di wajah Jin Wuye berangsur-angsur menghilang. Sementara itu Hua Buyu yang mengenakan kemeja putih pada saat ini segera bertanya siapakah yang menyalakan api. Ding Yue pada akhirnya segera menjelaskan semuanya secara singkat kepada Hua Buyu. Ding Yue berkata bahwa itu dilakukan oleh penjahat dari keluarga Jin. Dirinya juga melukai saudara Jing Wuchen dan berencana untuk membakar kota Bintang Merah. Mendengar hal tersebut pada akhirnya mata Xiao Yan suram dan dingin ketika melihat Jing Wuchen yang berlumuran darah. Zenni dan Qian Ning juga terlihat sedikit memalukan dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar sangat marah. Xiao Yan pada akhirnya melangkah maju dan berkata kepada Hua Buyu agar menyerahkan permasalahan kembali kepada Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jin Wuye secara alami memandang ke arah Xiao Yan yang bergegas maju. Dirinya juga secara alami merasakan kekuatan Xiao Yan yang berada di tahap Dosian Bintang 2. Oleh karena itu pada saat ini Jin Wuye tidak memperhatikan Xiao Yan dan segera bertanya kepada Hua Buyu. Jin Wuye pada saat ini bertanya apa yang Hua Buyu lakukan kepada saudara laki-lakinya. Mendengar hal tersebut Hua Buyu pada saat ini terdiam sementara Xiao Yan segera tersenyum. Xiao Yan menatap Jin Wuye dengan tajam dan bertanya apakah saudara laki-lakinya bernama Jin Zhen. Apa yang terjadi kepadanya pada saat ini Xiao Yan akan segera memberitahu Jin Wuye. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada saat ini tidak banyak berbicara omong kosong. Xiao Yan segera mengkompres bola api menjadi bola api seukuran telapak tangan sebelum akhirnya segera menekannya. Xiao Yan segera mengeluarkan teknik tubuh dewa guntur tubuh guntur misterius. Setelah itu Xiao Yan juga mengeluarkan teknik tinju api nirvana dan Xiao Yan pada saat ini tidak menggunakan teratai api. Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan bola api ini secara alami tidak sekuat dengan teratai api, tetapi dengan banyaknya kekuatan guntur yang bercampur di dalamnya kekuatan tinju api nirvana ini tidaklah bisa diremehkan. Sementara itu di sisi lain Jin Wuye menetap ke arah Xiao Yan yang hendak menyerang dan berkata bahwa Dosian Bintang 2 saja berani membuat keributan. Jin Wuye merupakan Dosian Bintang 3 dan pada saat ini benar-benar sama sekali tidak menganggap Xiao Yan dengan serius. Sementara itu Xiao Yan tertawa ringan dan berkata meskipun Xiao Yan seorang Dosian Bintang 2, tetapi sangat disayangkan saudara laki-lakinya dibunuh oleh Xiao Yan. Mendengar perkataan Xiao Yan ini Jin Wuye pun meraung marah dengan penuh ketidakpercayaan.
Jin Wuye segera berkata bahwa hal itu tidak mungkin karena kakak laki-lakinya adalah Dou Xian bintang 4. Jika hanya mengandalkan kemampuan dari Xiao Yan, bahkan Xiao Yan pada saat itu tidak akan bisa menyentuhnya sama sekali. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Wuye, Xiao Yan pada saat ini tidak banyak bacot. Di atas kepala tangan Xiao Yan nyala api dalam melonjak hebat dan busur listrik berenang di dalam nyala api. Sementara itu Jin Wuye juga segera mengepalkan tangannya dengan erat dan cahaya keemasan juga menyinari tinjunya. Pada akhirnya kedua belah pihak segera melesatkan tinju yang mereka miliki. Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan kekuatan tinju yang tiba-tiba hancur bersama-sama. Momentum yang sangat besar segera tercipta dengan energi yang dipenuhi kekerasan yang menyapu keduanya. Jin Wuye tiba-tiba mengangkat kepalanya menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh ketidakpercayaan, tanpa sadar dirinya bergumam bahwa ini sungguh kekuatan fisik yang kuat, tetapi bagaimanapun juga dirinya hanyalah Dou Xian bintang 2 dan dirinya pada saat ini benar-benar akan segera mati. Setelah selesai berbicara kekuatan keduanya tersapu dan kedua belah pihak pada saat ini kembali melesat. Setelah menstabilkan tubuhnya, Xiao Yan juga segera mengeluarkan pedang kuno api surgawi. Api yang melonjak segera menyapu seluruh tubuh Xiao Yan dan di bawah kulit Xiao Yan cahaya listrik berkedip dan terdengar suara kicau yang banyak. Melihat apa yang ditampilkan oleh Xiao Yan ini, wajah Jin Wuye juga pada akhirnya berubah menjadi suram. Pada akhirnya ketika kedua belah pihak pada saat ini hendak beradu kembali, Xiao Zhan melangkah maju dan berkata kepada Xiao Yan, izinkan dirinya untuk bertempur melawan orang ini. Dirinya pada saat ini ingin membalaskan apa yang dirinya lakukan kepada Qian Ning. Dirinya tidak ingin banyak berbicara dengan orang yang berani menyentuh wanitanya. Xiao Zhan pada saat ini benar-benar sangat marah dan melotot ke arah Jin Wuye. Melihat hal tersebut pada saat ini Jin Wuye segera berkata bahwa hanya Dou Xian bintang 2 dan Dou Di benar-benar berani berhadapan dengannya. Jika memang mereka memaksa maka pada saat ini mereka hanya akan bisa melihat tubuh mereka hancur berkeping-keping. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera menoleh ke arah kelompoknya. Xiao Yan berkata bahwa dirinya akan menyerahkan semua anggota dari keluarga Jin yang berkeliaran kepada tim Fearless. Mendengar hal tersebut semua orang pada akhirnya mengangguk dan segera melesat ke arah yang terpisah. Baik Long Yi dan Long Xietian yang sudah meningkat ke tingkat Dou Xian juga pada saat ini segera bergegas dan mereka benar-benar terlihat sangat gembira. Guandong juga dengan bersemangat pada saat ini segera melesat untuk bertempur. Sementara itu pada saat ini Jin Wuye tidak memiliki pilihan lain selain berhadapan dengan kedua orang ini. Sosoknya pada akhirnya segera melesat sementara Xiao Zhan pada saat ini bersiap menahan pukulan Jin Wuye. Jin Wuye pada saat ini segera melesatkan pedang emas dari tangannya. Sementara itu Xiao Zhan juga tiba-tiba melangkah maju dan di belakang Xiao Zhan sudah ada bayangan harimau yang meraung. Menghadapi serangan dari Jin Wuye ini Xiao Zhan tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dirinya telah menerobos ke tahap menengah Dou Di bintang 9 dan kekuatan fisiknya telah tumbuh menjadi lebih kuat. Xiao Zhan menyadari setidaknya di hadapan Dou Xian bintang 3 dirinya pada saat ini masih siap untuk bertempur. Pada akhirnya dengan diselimuti baju zirah dewa hitam di tubuhnya sosok Xiao Zhan langsung mengangkat tinjunya yang besar. Xiao Zhan pada akhirnya meledakkan pukulan berat yang menjadi semakin kuat setiap kali diayunkan. Dengan suara hembusan angin pada akhirnya pancaran pedang segera menghantam tinju Xiao Zhan sekaligus. Tubuh Xiao Zhan pada akhirnya mundur setelah benturan dengan pembuluh darah di lengannya yang menonjol. Tetapi pada saat ini Xiao Zhan benar-benar tidak terluka menghadapi pukulan yang dilesapkan oleh Dou Xian bintang 3. Jin Wuye juga pada saat ini benar-benar terkejut karena apa yang berada di hadapannya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jin Wuye berpikir bahwa serangannya yang sebelumnya bahkan dapat menghancurkan Dou Xian bintang 1 atau bahkan bintang 2. Sementara itu di sisi lain Xiao Zhan pada saat ini dengan keras berteriak kepada Jin Wuye. Xiao Zhan bertanya bukankah sebelumnya Jin Wuye berkata dirinya akan meledakkan Xiao Zhan? Mata Jin Wuye pada akhirnya melebar tiba-tiba dengan penuh ketidakpercayaan.
dirinya benar-benar tidak menyangka Xiao Zhan bisa berhadapan dengan serangannya. Selain itu dirinya juga tampaknya tidak terluka sama sekali. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit terkejut melihat apa yang ditampilkan oleh Xiao Zhan. Xiao Yan berpikir jika Xiao Zhan berada pada level yang sama dengan Xiao Yan, bahkan jika Xiao Yan mengolah tubuh petir Dewa Abadi, Xiao Yan tidak akan memiliki keyakinan bahwa kekuatan fisiknya akan lebih kuat daripada Xiao Zhan. Sementara itu di sisi lain Jin Wuye benar-benar menekan keterkejutannya. Dirinya lanjut berkata tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, meskipun dirinya dapat menahannya sekali, tetapi dirinya tidak percaya bahwa Xiao Zhan akan bisa memblokir serangan Suantian miliknya. Setelah pengucapan hal tersebut pada saat ini Jin Wuye segera mengeluarkan pedang lainnya. Pedang emas yang sangat menakjubkan pada saat ini segera muncul membuat Ding Yue seketika melotot. Ding Yue berkata, bukankah ini adalah pedang emas Suantian dan ini dibuat oleh Ding Yue? Ding Yue lanjut berteriak dengan marah kepada Jin Wuye, dari manakah dirinya mencuri pedang tersebut. Mendengar hal tersebut Jin Wuye segera berkata bahwa dirinya membeli ini dari rumah lelang Ding. Oleh karena itu bagaimana mungkin Ding Yue bisa menyebutnya dengan sebutan mencuri? Mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini tidak berdaya dan segera berkata kepada kelompok Xiao Yan. Ding Yue berkata agar mereka pada saat ini harus berhati-hati karena pedang emas Suantian ini sangatlah kuat. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya. Sementara itu Jin Wuye pada saat ini menggerakkan tubuhnya dan menikam ke arah Xiao Zhan. Melihat Jin Wuye yang bergegas, Xiao Zhan juga pada saat ini segera menggerakkan sedikit tubuhnya. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Zhan pada saat ini berkata bahwa pertempuran harus segera berakhir. Mereka pada saat ini tidak memiliki banyak waktu dan mereka benar-benar harus bergegas. Setelah perkataan tersebut terlontar pada saat ini Xiao Yan segera menghentikan Xiao Zhan yang hendak maju. Setelah itu Xiao Yan maju selangkah dengan api surgawi di tangannya yang segera melonjak. Pedang kuno api surgawi dengan semua energi abadi segera menyapu di atas Xiao Yan. Guntur juga pada saat ini segera pecah di kedua lengan Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan untuk berhadapan dengan lesatan pedang dari Jin Wuye. Pada saat ini letusan pedang kuno api surga benar-benar bercampur dengan guntur. Dengan begitu tentu saja kekuatan dari teknik 1000 kaki tanpa bayangan milik Xiao Yan ini akan menjadi semakin kuat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jin Wuye tersenyum ganas dan segera mengayunkan pedang emas Suantian. Di udara pada akhirnya kedua kekuatan pada saat ini sudah meledak bersama-sama. Tak lama setelah benturan pada akhirnya kedua serangan pada saat ini masing-masing dihancurkan. Melihat hal tersebut pada saat ini Jin Wuye juga sedikit terkejut, tetapi pada akhirnya dirinya segera kembali melesatkan pedang miliknya. Serangan yang dilesapkan oleh Jin Wuye pada saat ini menjadi semakin kuat dan cahaya emas benar-benar melonjak. Melihat apa yang ditampilkan oleh Jin Wuye, Xiao Yan juga pada saat ini menjadi semakin serius. Xiao Yan pada akhirnya kembali mengeluarkan teknik tubuh guntur dan tinju nirvana. Kali ini Xiao Yan segera mengeluarkan beberapa teratai api surgawi yang segera dikompres. Kepalan tangan kiri bercampur dengan guntur dan api sebelum akhirnya diayunkan dalam sekejap mata. Beberapa teratai api surgawi di tangan Xiao Yan terjepit dan meledak dan kekuatan dari ledakan ini benar-benar berubah menjadi kekuatan tinju. Pada akhirnya tinju Xiao Yan ini segera bentrok dengan cahaya keemasan dari pedang milik Jin Wuye. Segera setelah itu fluktuasi kekuatan besar yang dihasilkan oleh tabrakan dari kedua kekuatan dahsyat segera menyapu sekeliling. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan meledakkan semua bangunan di sekitar menjadi berkeping-keping dengan angin yang bertiup kencang. Di tengah-tengah benturan Xiao Yan dan Jin Wuye pada saat ini masih terjalin. Jin Wuye pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya tidak percaya Xiao Yan akan bisa menghadapi serangannya ini. Namun bersamaan dengan cibiran yang baru saja terlontar tiba-tiba Jin Wuye merasakan adanya sesuatu yang aneh. Segera setelah itu api dan guntur Xiao Yan benar-benar menenggelamkan cahaya pedang dari Jin Wuye. Di tengah-tengah cahaya yang mengerikan ada suara bergerak yang terdengar sangat renyah.
retakan pada akhirnya yang benar menyebar sebelum akhirnya cahaya emas benar-benar hancur berkeping-keping. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Jin Wuye benar-benar terkejut melihat sesosok yang muncul di dalam lautan api. Sosok itu secara bertahap membesar di kelopak mata dari Jin Wuye. Jin Wuye pun berniat untuk menghindar, tetapi pada saat ini dirinya menemukan bahwa tubuhnya tidak bisa bergerak. Rasa sakit yang dalam segera terasa di dalam jiwanya membuat dirinya pada saat ini benar-benar linglung. Jin Wuye pada akhirnya mengutuk di dalam hatinya, sungguh sangat sial karena ini adalah serangan jiwa. Dirinya pada saat ini benar-benar tidak memperhatikan ada sosok rangka yang menatapnya dengan kuat. Xia Zhenghui pada saat ini telah mengendalikan Jin Wuye pada saat-saat kritis. Sementara itu Xiao Yan yang sudah mendekat segera berkata dengan dingin kepada Jin Wuye. Xiao Yan berkata, siapapun yang berani menyentuh keluarga Xiao Yan, dirinya benar-benar akan mengalami nasib buruk seperti ini. Bersamaan dengan hal tersebut kedua tinju Xiao Yan turun pada waktu yang bersamaan. Tinju kanannya mengenai kepala Jin Wuye sementara tinju kirinya pada saat ini mengenai dada Jin Wuye. Barulah setelah itu Jin Wuye bergerak sambil memuntahkan seteguk besar darah. Tubuhnya pada saat ini benar-benar diledakkan dan dirinya mundur sejauh beratus-ratus meter. Tulang di seluruh wajahnya benar-benar hancur dengan dada yang pada saat ini terlihat cekung. Xiao Yan benar-benar memukul Jin Wuye sampai mati dengan kedua tinjunya. Setelah itu Xiao Yan pun berdiri tegak dan tidak menatap ke arah Jin Wuye yang terbaring dalam genangan darah. Xiao Yan mengancungkan jempol kepada Xia Zhenghui sebelum akhirnya Xiao Yan segera melihat ke sekeliling. Pada saat ini para penjaga keluarga Jin melihat bahwa Jin Wuye benar-benar telah dipukul langsung sampai mati oleh Dou Xian bintang 2. Xiao Yan pun perlahan mengangkat kepalanya dan matanya benar-benar terlihat seperti binatang buas. Dominasi yang dipancarkan oleh Xiao Yan ini sangat menakjubkan. Semua orang dapat melihat bahwa mereka segera kehilangan semangat dan berhenti melawan kelompok Xiao Yan. Kelompok dari keluarga Jin pada saat ini segera mengangkat tangan mereka sebagai pertanda bahwa mereka menyerah. Tentu saja begitu Jin Wuye mati mereka benar-benar telah dianggap kalah. Dengan begitu mereka tidak perlu melakukan pertempuran berdarah dan hasilnya akan lebih buruk. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas lega setelah melihat kelompok dari keluarga Jin yang pada saat ini menyerah. Xiao Yan pun segera datang ke sisi Jing Wuchen dan melihat kepalanya yang pada saat ini berlumuran darah. Lukanya tidak terlihat serius tetapi Jing Wuchen hanyalah seorang dodi. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya sebelum akhirnya menatap ke arah Sawu yang masih terjebak oleh tali dewa. Ditatap oleh Xiao Yan pada saat ini Sawu benar-benar merasakan kedinginan di dalam hatinya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera memasukkan pil pemulihan ke dalam mulut Jing Wuchen. Dalam waktu singkat pada akhirnya aura Jing Wuchen pada saat ini menjadi semakin stabil. Xiao Yan pun menghela nafas karena pada saat ini Jing Wuchen hanya tinggal menunggu waktu untuk pulih. Setelah memastikan bahwa semua orang di timnya aman, Xiao Yan kembali menatap ke arah Sawu. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya dengan dingin kenapa Sawu tidak bergerak. Sawu pun sedikit tercengang dan pada saat ini benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Xiao Yan segera lanjut berbicara, jangan bilang bahwa benda ini bisa menjebak Dou Xian bintang 4. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya. Dengan kilatan guntur Xiao Yan langsung menghancurkan tali pengikat yang menjebak Sawu. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan berpikir jika Sawu bergerak tentu saja Jin Wuye bukanlah tandingan dari Sawu. Namun Xiao Yan pada saat ini menyadari tampaknya ini adalah trik yang dimainkan oleh Sawu. Jika Sawu bergerak tentu saja Jing Wuchen juga tidak akan menjadi korban. Bagi Xiao Yan sangat tidak mungkin Sawu tidak bisa melepaskan diri dari tali dewa yang dilesatkan oleh Jin Wuye. Xiao Yan pada saat ini benar-benar berpikir bahwa Sawu benar-benar telah sepenuh hati berharap tinggi Ding Yue akan dibunuh oleh Jin Wuye. Dengan begitu maka Sawu benar-benar akan terbebas dari kontrak dengan Ding Yue. Memikirkan hal ini pada akhirnya Xiao Yan segera berkata kepada Sawu. Xiao Yan berkata bahwa Sawu benar-benar tidak memiliki niat baik, bahkan pada saat ini Sawu tidak memiliki syarat untuk menjadi seorang budak.
Karena ini permasalahannya sebaiknya Nona Ding Yue membuang orang yang seperti ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Sawu pun tiba-tiba berlutut dengan mata yang memerah. Sawu pada saat ini meminta agar Xiao Yan mengampuni apa yang baru saja dilakukan oleh Sawu. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera berkata bahwa itu bukan urusan Xiao Yan. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan perlahan berjalan pergi tanpa menoleh. Sementara itu Ding Yue segera mengeluarkan setetes darah dari telapak tangannya. Dirinya menatap ke arah Sawu sebelum akhirnya Sawu pada saat ini merengek meminta tolong kepada Ding Yue. Namun Ding Yue pada saat ini benar-benar langsung meremas darah di tangannya dan mata Sawu langsung berubah menjadi abu-abu. Ding Yue benar-benar tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung membunuh Sawu tanpa perlu menahannya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera kembali menyembuhkan Jing Wuchen. Setelah beberapa saat Ding Yue pada akhirnya segera mendekat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya langsung melihat keanehan dari Ding Yue dan bertanya apakah cederanya ini karena melindungi Ding Yue. Ding Yue pun mengangguk ringan dengan fluktuasi emosi yang langka yang muncul di matanya. Xiao Yan pada saat ini tidak tahu apakah Ding Yue memiliki perasaan lain atas Jing Wuchen. Namun melihat kegelisahan dari Ding Yue pada akhirnya Xiao Yan segera berkata bahwa Ding Yue juga tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Jing Wuchen memang memiliki temperamen seperti ini, terlebih lagi cederanya telah stabil. Dengan begitu maka Jing Wuchen akan segera pulih dalam waktu singkat. Namun jika Ding Yue pada saat ini merasa sedikit bersalah maka Dingin hanya perlu menjaga Jing Wuchen dengan baik. Mendengar hal tersebut Ding Yue saat ini hanya terdiam dan merenung. Ding Yue berpikir seorang wanita muda seperti Ding Yue didukung oleh ribuan orang. Dirinya telah dianggap sebagai harta sejak dirinya masih kecil. Ada banyak orang yang melindunginya tetapi pada saat ini situasinya berbeda. Jing Wuchen tidak memiliki kewajiban untuk melindunginya sama sekali. Tetapi pada saat yang paling bahaya penampilan yang tegas yang ditunjukkan oleh Jing Wuchen di luar nalar dari Ding Yue. Ding Yue benar-benar tidak menyangka bahwa Jing Wuchen benar-benar akan rela mengorbankan hidupnya demi melindungi Ding Yue sang wanita.